Semua kakak beradik pasti menyimpan cerita-cerita lucu mengenai kehidupan mereka semasa kecil. Begitu pula dengan Ira Wibowo dan Ari Wibowo. Katanya sih Ari lagi kecilnya nakal banget. Kayak gimana? Nanti kita dengar penuturan dari Ira Wibowo. Kemudian ya ada lagi Boy Hamzah dan istrinya. Katanya sih sedang memperbaiki diri. Kira-kira ada masalah apa ya? Yuk. Satu kakak, aku cuma punya satu adik, ya kan? Jadi kita kebetulan dia emang kakak favorit saya. Iya, ini juga adik. Dari semua semuanya yang ada, ini yang paling gue ini juga adik favorit emang gitu. Jadi ya apa namanya nggak ada pilihan gitu. Aku ajak lo. Enggak, emang asik kok, orangnya asik. Kalau quality time biasanya ngapain aja nih Mas Ari dan Laira? Quality time kita iya. Kalau quality time lebih kalau aku lebih sama istri ya, sama keluarga. Kalau Ira ya sama kucing-kucingnya. Lo kan punya anak nih. Kok kucing sih? Kita nggak punya suami. Aduh, ya kan ada anak. Terus ada support nggak Ari sama Ira? Hah? Cariin calon nggak? Hah? Ari cariin calon lagi nggak? Masih cantik begini mah banyak lah. Kalau saya cari juga datang. Udah bubar. Dikit, menjaga kekompakan gimana sih menjaga kekompakan berdua dari kecil sampai sekarang? Jaga kekompakan pokoknya nggak saling ikut campur urusan masing-masing gitu ya, saling dukung tapi nggak ikut campur, mungkin itu kali triknya gitu. Melihat Mas Ari masih kecil gimana sih, agak bandel bandel banget waktu kecil. Untungnya sekarang udah gede, dia Mendingan dikit. enggak mendingan jauh jadi orang yang punya tanggung jawab, yang caring, pokoknya oke lah. Kalau dulu sih kecilnya tahu dia, nggak nyangka gedenya kayak gini. Waktu kecil mah berantem. Oh berantem. Berantemnya, gitu tendang-tendangan. Karena sama-sama bela diri, jadi tenang-tenangan. Tapi kalau sekarang sih Nggak pernah. sampai sempat ada ngomong atau gimana sampai ada enggak pernah. Namanya berantem anak kecil lah, itu masih waktu di Jakarta masih kelas 3 SD, kelas 5 SD gitu. Masih kecil. Gedenya nggak pernah berantem. Enggak lah. Tapi pas Mas Ari sudah beranjak remaja, pas masuk dunia entertain, Kita- mulai curhat gak sih ke Mbak Curhat, Ira? dulu sih suka Masalah curhat. apa? Waktu masih jomblo-jomblo ya kita curhat. Tapi udah berkeluarga, itu kan rahasia keluarga gitu ya, baiknya emang nggak perlu di-share kalau nggak usah. Jangan punya banyak pikiran Bersyukur. negatif, jangan terlalu khawatir Stres. akan masa depan, stres untuk sesuatu yang di luar kuasa kita. Pokoknya kita jalanin aja sehari-hari tuh dengan sebaik-baiknya. Iya. Kalau aku sih gitu. Iya, sama aku juga gitu. Saya dipaksa ditarik. Oh, jadi ditarik. Dipaksa ditarik. Gimana caranya supaya dekat, supaya tahu, supaya belajar. Jadi mungkin karena kalau kata Bang Dery Sulaiman, Ustaz Dery Sulaiman katanya mungkin karena dosa saya terlalu banyak atau ada suatu kebaikan yang saya buat mungkin membuat Allah senang gitu kan. Ya belajarlah sedikit-sedikit gitu. Jadi jangan bodoh-bodoh amat. Saya tidak katakan itu hijrah. Saya tidak pernah bilang diri saya hijrah. Kata-kata hijrah ini digunakan, mohon maaf, ini yang menurut pendapat saya, ini digunakan oleh para orang alim, para ustadz untuk menyenang-senangkan kita yang tadinya mungkin imannya lemah menjadi baik, yang amalnya lemah menjadi baik, gitu, yang muamalah jelek menjadi baik, perbaikan diri. Kita ini semua islah, perbaikan diri. Apa yang terbaiki? Iman, amal, muamalah, muasyarah, akhlak, keikhlasan. Sampai kapan? Sampai mati. Dan kadangkala kita masih suka terpleset. Buat apa? Itu kehendak Allah juga, supaya kita jangan sombong, supaya kita ingat bahwa kita tetap bisa bikin dosa, tetap bisa bikin salah, kita nggak lebih baik daripada orang lain. Kenikmatannya pada saat itu, sebenarnya keadaan apapun, kaya, miskin, senang atau susah, yang paling enak itu adalah ketika kita dekat dengan Allah. Itu paling benar. Ketika kita dekat dengan Allah, masalah beres. Walaupun saya waktu itu nggak punya kerjaan, rezeki ada. Ketenangan. Datang. Ketenangan jiwa, anak-anak sehat, nggak ada yang sakit, nggak harus mengeluarkan uang-uang, nggak perlu mobil nggak ditabrak,
nggak tabrakan, ya kan, salah satu contohnya misalnya Dia seperti bisa itu. lebih bersyukur, merasa lebih tenang jiwanya. Ya itulah. Bukan menjadi sosok yang sempurna tidak, cuman orang yang lebih baik daripada sebelumnya lah. Bukan berarti jadi yang langsung ahli agama gitu tidak. Intinya Bahwa dari memperbaiki diri tadi, dari yang sebelumnya mungkin parah jadi baik gitu. kalau punya masalah mungkin pelariannya lain. Nah, ini bagaimana masalah kita sholat 2 rakaat, masalahnya selesai. Ih, nggak nyangka ya, kalem-kalem lagi kecilnya bandel rupanya. Mungkin Anda juga punya cerita seperti ya juga ya. Banyak juga tuh ya yang lagi kecilnya diem, udah gedenya bandel. Sebaliknya yang lagi kecilnya bandel, udah gedenya malah pendiam. Lucu ya kalau dengar cerita seorang. Nah, kalau bicara tentang Boy Hamzah ternyata bukan karena ada masalah nih pemirsa. Ternyata karena memang ingin memperbaiki diri dan juga mendapatkan ya perjalanan ke depan yang jauh lebih baik. Kita juga mau seperti itu. Yuk dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri sendiri. Jangan lupa 3M nih pemirsa. Supaya kita bisa cepat-cepat bebas dari rantai penyebaran corona yang terus mendera kita. Nah tentunya ya ingat 3M, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, memakai masker, dan yang pasti harus sering juga mencuci tangan yang bersih dengan sabun. Akhirnya kita sampai di penghujung acara ya. Dan saya Dera Sekita harus undur pamit. Jangan lupa untuk nonton terus Celebrity cuma di Elsita TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30.